teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Sekarang bagaimana cara kita secara realistis, objektif supaya kita bisa terkontrol ya. Berikut triknya ya. Yang pertama, ini supaya kita tepat sasaran dalam tujuan trading ya. Tujuan utama trading kita tentu adalah profit. Tetapi tidak semudah itu. Kita tidak hanya buy dan sell, tidak hanya kita SL dan TP, tidak hanya kita menghafal namanya pola-pola candle. Tidak cukup di situ. Tapi persiapkan di sana. Namanya trading plan atau rencana trading. Ini apa intinya? Isinya apa di sana? Isinya adalah cara entry, cara exit. Cara entry itu bukan hanya kita pencet entry buy, entry sell, tapi dasarnya apa? Trigger yang kita gunakan itu apa? Ya, tentu ini nanti kita banyak belajar di teknikal. Kapan masuk yang tepat? Kapan kita entry yang pas? Artinya sesuai dengan perhitungan kita. Kemudian berkaitan dengan resiko, berkaitan dengan target. Tentu kalau kita transaksi dalam satu hari, berapapun itu, diusahakan perbandingan antara untung dan rugi, itu tentu lebih besar untungnya. Tetapi ini tidak bisa serta-merta kita jalankan dengan target seperti ini. Yang penting kita sudah punya rencana. Andaikan satu hari itu ternyata keuntungan kita memang tidak bisa lebih besar, maka setidaknya kurangilah kerugian itu. Setidaknya minimalkan tingkat kerugian itu. Kemudian kalau sudah minimal, sudah maksimal kita usaha dengan berbagai macam caranya, terakhir kita sudah masih rugi tapi berkurang, maka keluarlah dari zona transaksi. Keluarlah dari pasar ya. Bahasanya keluarlah dari wilayah pasar, biar tidak mempengaruhi psikologi kita. Masih ada hari esok, karena suatu saat pasti ya, kalau kita menghadapi perjalanan trading yang panjang, tidak bisa satu hari itu terus-menerus profit. Tidak ada, ceritanya tidak ada. Sejago apapun tidak bisa. Saya pun juga sama, harus jujur mengakui tidak selalu satu hari itu profit, ada kalanya juga rugi. Tetapi kita bisa mengukur tingkat rugi dan untungnya di dalam satu periode. Misalnya 1 minggu sekali kita lakukan analisa ulang, kita lakukan evaluasi. Oh ternyata 1 minggu ini saya masih dalam posisi rugi, berarti harus mengubah rencana. Artinya strateginya yang kita gunakan seperti apa. Normalnya untung harus lebih besar daripada rugi ya. Apakah dengan perbandingan 1 berbanding 2, 1 berbanding 3, terserah, itu adalah pilihan. Saya tidak selalu menyampaikan dengan risk dan reward rasionya harus 1 banding 2, 1 banding 3. Intinya ketika kita mau growing di sana, ketika kita mau berkembang, maka setidaknya bisa meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Kalau kita dagang dari pagi sampai sore, kita buka kotak uangnya, kalau hasilnya kita hitung dengan operasional masih rugi, berarti jangan dagang. Atau introspeksi, ada apa di sana? Perhitungan apa yang salah di situ? Nah, itulah nanti yang harus kita siapkan. Yang pertama trading plan, berkaitan dengan cara entry, cara exit. Cara exit itu bukan hanya close, tapi kapan exitnya? Saat di harga berapa? Saat di kondisi seperti apa kalau kita melihat teknikalnya? Karena kalau kita tidak bisa exit, sudah profit, yang kita pertimbangkan nanti masih naik lagi sampai di sekian. Ternyata tidak sampai mendekati situ, balik lagi turun. Untung yang awalnya, keuntungan yang kita dapatkan di awal itu yang belum kita tutup, akhirnya jadi rugi. Hanya karena mengejar target sekian. Ya, target itu sebagai tujuan kita, tetapi tidak harus tercapai di sana. Kita bisa lihat kondisi pasarnya, kemudian tingkat realistasnya atau realistisnya. Oke, yang kedua tips yang bisa kita sampaikan. Yang kedua adalah jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Artinya apa?
Ketika kita rugi dalam batasan yang sudah kita tentukan, misalnya 3 kali, 4 kali berturut-turut kita rugi, maka berhentilah, keluar dulu dari zona itu. Turunkan tingkat kecemasan kita, emosi kita, karena kalau enggak nanti kita akan balas dendam. Berusaha untuk membalasnya. Rugi sudah $1.000 misalnya, maka akan berusaha untuk mendapatkan lebih dari $1.000. Karena jauh target kita, kalau kita menggunakan lot yang normal tentu berat untuk mendapatkan, sehingga harus dinaikkan lotnya dinaikkan. Begitu salah, rugi makin besar ruginya, makin stres, karena untuk mengembalikan kerugian makin lama makin jauh. Tambah lagi, hajar lagi dengan lot yang besar lagi. Diperhitungkan, ini analisanya sudah sampai puncak, ini sudah loss, ada loss momentum di sana, ini sudah ada signal pembalikan, masuk posisi sell lagi, turun sebentar, naiknya jauh lebih panjang, habis akhirnya. Karena kita membalas kerugian yang ada dengan emosi yang meledak, dengan keinginan yang meledak tadi. Ketika 1-2 transaksi masih normal, kita bisa toleransi, oke. 3-4 tidak bisa menyelesaikan, tutup sudah. Kalau hari itu tidak ada peluang, maka tunggu hari esok. Belajar untuk kita menerima resiko. Jangan balas dendam, jangan ditunggu, jangan ambil resiko, jangan kita mengorbankan modal banyak dengan keyakinan. Tapi lihatlah real time-nya, kondisi sekarang. Bukalah mata kita, kemudianlah belajarlah untuk menerima dan melakukan koreksi. Kemudian yang ketiga, belajarlah kita konsekuen ya, atau menerima kenyataannya. Belajarlah kita untuk konsekuen menerima kenyataannya, artinya kita bisa menerima semua keadaan, atau bahasanya bisa berpikir secara dewasa. Artinya bisa menerima kondisi market saat market ini sesuai dengan analisa. Bisa menerima market ketika kondisinya berbalik dari analisa. Ketika kita sudah berulang kali mencoba masih gagal, dengan real account kita mencoba masih gagal, artinya ada yang salah dengan diri kita. Kembalilah ke latihan demo dulu. Dari akun yang demo, belajar banyak di sana. Latih skill kita, kepekaan kita, kesabaran kita, kedisiplinan kita, pengelolaan dana kita ulang lagi. Kalau kita hanya mengikuti orang lain, kita hanya melihat sisi baik dari media sosial, teman-teman yang lain profit kok mudah sekali, analisanya apa, strateginya bagaimana, terus begitu. Padahal kita sebenarnya punya strategi yang hebat, hanya saja kita tidak bersabar, hanya saja kita tidak mau disiplin dan menjalankan dengan baik. Janganlah pernah menyalahkan pasar, karena pasar selalu benar. Tidak ada yang salah itu adalah kitanya.